Baik, terima kasih Pak Wisnu. Tadi dijelaskan panjang lebar ya, banyak sekali dan bagus ya. Saya kira ini materi-materi yang sangat mendasar yang disampaikan. Tapi kalau ditambahkan dengan dari Bapak Ibu pasti akan lebih banyak lagi ya. Dengan cerita bahwa pembahasan akan panjang, mestinya harus secara bertahap ya. Kalau Ya, seluruhnya diberikan mungkin akan cukup berat ke DPD itu. betul. Untuk merekap saja hanya untuk memberikan atau mengingatkan kepada Bapak Ibu termasuk yang baru hadir yang disampaikan oleh Pak Wisnu itu tadi dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu Mukadimah UUD 45 tentang peran bagaimana sih peran negara itu termasuk ini saya baru dengar ini menarik ini ya definisi tumpah darah Indonesia membandingkan antara bangsa dan tumpah darah Indonesia ini nggak pernah diomongin ini. Saya kira ini penting ini untuk dijadikan salah satu basis mengenai kalau diterjemahkan dari Lebensraum misalkan ya, ruang hidup berarti ya ruang lah. Selain selain manusia maka seluruhnya nggak hanya eh, tanah dan air tapi juga termasuk tanaman, apa hewan, binatang gitu ya. Lalu juga rujukan ke David C. Corton, ini bapaknya Community Development ya. Saya kira bagus ini. Kemudian yang berikutnya pertanyaan mengenai inovasi dalam format penataan ruang yang menurut World Bank terlalu rigid. Ini sebenarnya ketika awal-awal atau pasca 2007 itu ya banyak suara-suara juga ya ketika kita mulai praktek itu. Penataan ruang kok jadi seperti hukum administrasi sih gitu ya. Tadi Pak Manda di awal mengatakan kita kehilangan teknik-teknik itu ya, metodologi ya. Ya, ini ilmu PL-nya hilang ya. Jadi ilmunya ilmu hukum ini. Oke, juga setelah itu adalah contoh dari yang World Bank tadi tentang prinsipnya tentang spatial justice ya. Jadi memang disebut di asas barangkali, tetapi bagaimana sih operasi dalam undang-undang itu atau yang diarahkan oleh undang-undang itu yang mendukung spatial justice gitu. Kemudian tentang negara kepulauan, bagaimana itu di treatment sebagai sebuah satu ekosistem ya, seperti dengan contoh tadi yang Amazon ya. Di mana dengan punggung bukit, hulu, tengah, hilir. Yang kita praktekkan sebenarnya tentang metropolitan, yaitu Hmm. ecoregion. Lalu ketika zaman Ibu Megawati menyusun RTR, itu juga basis ecoregion, yaitu RTR Pulau ya. Jadi RTR Pulau, kenapa Jawa dan Bali? Karena Jawa dan Bali satu ecoregion gitu. Nah itu termasuk bagian itu ya yang. Tetapi ketika bicara yang lebih detail, tadi yang contoh misalkan di Brazil ya, di Amazon itu, ternyata kita kurang ya. Jadi bagaimana hulu tengah hilir itu kurang ini. Saya cerita sedikit ya untuk menambahkan. Zaman Ibu Cici direktur, lalu di ujung Pak Firman ya. Itu hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun tepatnya kira-kira. Dan itu perintah dari Pak SBY tentang prioritas nasional, WS. Saya waktu itu mengusulkan yang kita sebut mungkin adalah River Basin Based Spatial Planning. Nah, pasca 2007, eh, provinsi dan kabupaten kota belum menyusun RTR. Dengan River Based Spatial Planning itu, maka hasil itu bisa menjadi basis penyusunan RT RW kabupaten kota. Khususnya ini loh, daya dukung lingkungan ya, yaitu sisi geologi, longsoran dan sebagainya. Ancaman-ancaman ya, termasuk hidrometeorologi, termasuk dihitung waktu itu. Jadi kita kalau membuat RTR kabupaten kota hanya menghitung batas administrasi aja untuk daya dukung atau apa nggak bisa. Itu memang harus river basin. Dan proyek itu ada dua. Satu itu wilayah Sungai Bengawan Solo melibatkan harusnya 21 kabupaten kota, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi waktu itu operasionalnya 19 ya. Yang kedua itu Citarum. Ya Citarum didanai oleh ADB. Tim leadernya Pak almarhum mantan direktur zaman UPR Pak yang di jalan dulu Pak, di jalan apa namanya? If, Pak If. Pak If. Nah, itu beliau tim leader untuk yang Citarum. Kebetulan saya tim leader untuk yang Bengawan Solo waktu itu. 2008
sampai 2011. Setelah itu lanjut yang Citarum dengan Pak Aif. Jadi sebenarnya pada kesadaran-kesadaran itu di kita itu sudah banyak dilakukan ya, tentang tadi yang usulan tentang hulu, tengah, hilir begitu ya. Seperti contoh gambar tadi oleh Pak Wisnu. Kemudian juga tentang tadi Caring for the Earth ya, buku yang rujukan itu, di mana ini adalah tadi Pak Wisnu menyampaikan perbandingan Indonesia, Korea Selatan dan Cina, sistem membedakan bagaimana perkotaan itu tidak sama. Perkotaan besar, sedang, kecil sebenarnya begitu ya. Bahkan sebenarnya kalau saya tambahkan, kita ada kesalahan ya mengintegrasikan, sorry, menasionalisasi standar nasional tanpa memperhatikan kelokalan. Contoh, standar-standar yang diterapkan itu ada basisnya perkotaan di Jawa, diterapkan di Babu Salam di Aceh nggak cocok kota itu ya, dan di luar Jawa itu nggak cocok. Atau kota yang di hulu, tengah, hilir beda. Ada sih pedoman RTH itu memperhatikan hulu, tengah, hilir ya. Tapi secara umum kita sangat apa ya, bahwa karena nasional harus satu gitu ya. Termasuk tadi tentang peta-peta ya, misalkan World Bank mengkritik kok jadi formatnya format pasal-pasal, lalu peta hanya standarnya harus satu gitu kan. Wah, kita dulu berjuang sebenarnya. Dengan BG kita ngobrol-ngobrol kan tahun 2010, 11, 12 gitu kan. Untuk berjuang, nggak mungkin lah membuat peta tata ruang cuma satu skala. Bubar nanti. Contoh bubar begini. Membuat misalkan RT RW Kabupaten Bogor dengan satu skala. Maka semua situ hilang. Nggak muncul. Lalu itu artinya dikuningkan atau apa, jadilah situ hilang. Ratusan situ hilang di Jabodetabek karena standar itu. Tapi ini perjuangan Pak Firman Abitupulu ya, membuat Perpres Borobudur, Prambanan itu, 8 tahun kayaknya buat Perpres itu ya, tembus 2014 kalau nggak salah. Dan itu kombinasi pusat dengan Kabupaten Magelang. Jadi produknya langsung dua macam. Produk nasional itu Perpres, produk lokalnya itu ADTR kawasan Borobudur. Tapi prosesnya barengan. Dan keluarlah dalam Perpres itu skala petanya tidak satu skala gitu loh. Dari skala yang kecil sama skala yang besar. Itu tembus akhirnya. Meskipun itu melanggar aturan. Jadi ke depan nggak boleh dong masa apa Perpres apa RTR harus satu standar skala. Ya lihat situasinya gitu loh. Misal begitu ya. Lalu yang tadi ICP, Integrated City Planning, ini NUDP mestinya ya, di mana ini memberikan apa ya, kesadaran baru sebenarnya tentang oh ternyata era kita ini era urban development begitu kan. Maka ini bisa loncat ke isu yang berikutnya Pak Wisnu tentang greenfield dan brownfield. Jadi begini, kalau kita selalu berpikir greenfield, ini pandangan saya tentang greenfield itu merencana di daerah baru lah gitu, atau selalu begitu. Ya tanah habis loh. Tanahnya habis, ruang kita terbatas. Maka kita harus mulai melakukan kodifikasi semua brownfield, kawasan terbangun. Untuk kita apakan berikutnya? Jangan selalu yang baru. Kalau baru sawah habis nanti. Contoh begini, timur Jakarta itu ya, setelah pasca 98, 2000 ya, kan semua migrasi itu. Kanan kiri, kanan kiri itu lahan kosong semua. Itu harus ini pokoknya kalau nggak ada fungsi tertentu, sita kembali aja misal begitu ya. Jangan nganggur begitu. Kenapa? Karena pengusaha selalu ngambil, sekarang kita bisa lihat ya, sampai mana tuh, Rebana sampai Jawa Timur ya. Semua kawasan industri baru. Jawa Tengah itu ada 15.300 hektar yang baru. Sayung 6.000 hektar tuh di timurnya Semarang. Habislah tanah kita ya. Jadi kita harus berpikir brownfield gitu. Nah maka ini tadi Pak Wisnu menyarankan tentang urban redevelopment harus masuk di undang-undang. Kalau mau saya tambahkan begini, tentang gentrifikasi, proses internal perkotaan yang luar biasa. Tapi ini mungkin kita bahas di lain waktu tentang gentrifikasi ini. Kebetulan ITB bikin riset ini 2 tahun ini terakhir ya. Kemudian
tentang integrasi penataan ruang ini ya, darat, laut, ruang dan tanah, ruang dan bangunan. Saya tambahkan dua aja Pak. Misal ruang dalam bumi, ruang angkasa itu ngaturnya bagaimana? Lalu, oh ya, ruang dalam bumi dan ruang angkasa, dua itu ya. Kalau di Amerika kan dengan prinsip, saya tak lupa nama prinsip filosofinya, tanah itu milik pribadi dari mulai di atas sampai ke bawah tengah pusat bumi sampai luar angkasa. Jadi kalau dia nemu minyak atau emas ya punya dia. Tapi kalau di kita nggak begitu ya. Tanah itu faktor sosial itu dalam pasal 33. Jadi disitulah persoalan ketika kita bicara land development, membangun itu ya. Prinsip itu yang jadi dasar itu. Kemudian isu tentang SVO yang dihapuskan di Undang-Undang 2492 terkait perwujudan akhir sebuah penataan ruang ya. Ini jadi masalah sebenarnya. SVO ini nanti sebenarnya bertransformasi ketika kita harus mengatur perkotaan. Perkotaan yang menjadi PP 59 2022 itu heavy-nya ke RP2P, Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Ya agak menuju ke wujud juga sih ya. SVV, SVO atau tadi Pak Wisnu menyebut SVO saja ya. Ini kan sebenarnya menata kota tetapi dalam wujud akhir begitu kan. Tidak directly bicara penataan ruang gitu loh. Nah, di PP 59 2022 itu ide awalnya adalah mencoba mewujudkan akhir termasuk masalah keadilan ya, distribusi fasum dan sebagainya. Ini jadi isu besar ini kalau harus diintegrasikan ke apa namanya UPR. Karena ini ranahnya Kemendagri ya, banyak sekali ya. Tadi saya nyebut PP 34 2009 kalau nggak salah. Lalu itu kan dengan Undang-Undang 32 ya. Lalu muncul yang sekarang PP 59 2022. Jadi nanti produk di daerah itu ya, RPJP, RPJMD, lalu RTRW dengan RDTR-nya begitu, lalu RP2P. RP2P ini sebenarnya adalah operasionalisasi teknis dari RPJMD, RPJPD, sorry. Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Itu perintah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang ada bab perkotaan. Tadi Pak Wisnu bicara perkotaan itu jadi teringat karena apa yang disampaikan Pak Wisnu eh, itu diidekan tahun 2011 untuk menyusun RUU Perkotaan zaman Ibu Hayu, Direktur Perkotaan Bappenas, dan Pak Dadang Somantri, Direktur Perkotaan Kemendagri era itu. Pak tadi menyebut Pak Tony Rusmar Sidik ya. Waktu itu beliau jadi direktur juga di perumahan pernah juga hadir ya dalam diskusi-diskusi itu. Oke, lalu Pak Wisnu juga menyebut mengenai bobot perencanaan yang sangat besar dalam UPR. Betul ya, kurang dalam hal pengendalian. Sangat kurang. Kurang dalam arti begini. Apa ya? Apa sih definisi pengendalian itu ya? Operasionalnya bagaimana itu? Atau begini, kalau kita bicara tentang profesi planner ya, saya sering mengajar di kuliah itu, proses perencanaan itu pendek. Maksimum berapa sih? 24 bulan untuk yang tertentu. Sampai menjadi perda ya. Bahkan untuk teknis, sampai perda ada yang cuma 12 bulan kalau nggak salah ya. Tergantung jenis RT/RW-nya. Tetapi proses pengendalian itu dimulai dari dia menjadi perda sampai batas bahwa rencana ini jadi rujukan. Berapa tahun? 20 tahun. Pengendalian 20 tahun. Rencana maksimum 24 bulan. Sementara undang-undang heavy-nya ke perencanaan. Kan lucu gitu loh. Teknik-teknik di dalam atau bagaimana sih kelembagaan, kewenangan dan sebagainya, hierarki pusat ke bawah di pengendalian kurang. Kalau kita bicara ke perkuliahan, ya ini kritik ke kami juga, semuanya mata kuliah urusannya perencanaan, mendukung perencanaan. Pas mata kuliah pengendalian cuma 2 SKS. Ya ini guyonan juga. Kita sampaikan ke mahasiswa begitu. Kemudian
terakhir, wah, ada dua terakhir ini tentang OSS yang sangat apa ya, ya eh, menurut- dengan KBLI ya, ini kritik dari World Bank ya, kelihatannya ya. OSS ini seharusnya tidak dikaitkan dengan KBLI, gitu kan. Kemudian contoh-contoh kasus KKPR yang kurang bagus lah begitu ya. Jadi itu ini KKPR sangat luas ya itunya pembahasannya. Ini mungkin tapi Bapak Ibu boleh nanti menyampaikannya contoh-contoh itu kalau ada. Yang terakhir tentang isu kelembagaan yaitu penegakan hukum dan penataan ruang. Tadi contohkan situasi di puncak ya begitu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ini aja dari 10 slide ya. Tiap slide dalam sekali sebenarnya kalau pembahasan ya dan banyak sekali. Saya khawatir DPD juga mungkin mumet ya. Udah Pak Wisnu cukup 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 satu slide aja mungkin begitu ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sampaikan aja mumpung ini pertemuan pertama yang sangat harusnya fenomenal ya kan webinar pertama ini landas penataan ruang nih harus istimewa ini buat kelanjutan berikutnya. Oke, baik. Itu kira-kira wrap up saya untuk post presentation tadi ya. Sekarang tinggal menunggu pandangan Bapak Ibu. Boleh menambahkan, boleh mengkritik, boleh apa aja lah baunya ya. Atau memberikan share pengalaman atau curcol begitu. Baik, ini ada yang mulai angkat tangan belum ya? Oh, Pak Andi undur diri dulu. Baik, silakan Ya, makasih Pak Andi. boleh. Eh, siapa siapa tadi yang ini yang bicara? Silakan Pak. Pak Imanda Izin. tuh angkat Oh, tangan. Pak Iman. Silakan, silakan Boleh, Pak. silakan, Pak. Terima kasih Pak Sugiantoro. Baik, Bang Manda Oke, silakan Pak. eh, saya sangat bersyukur juga ya. Ternyata apa yang diomongin tadi kita di depan ngobrol-ngobrol, ternyata sudah dipersiapkan oleh Pak Wisnu gitu loh tentang inovasi itu gitu kan. Nah itu yang selalu jadi bahan perhatian saya, terutama posisi planner ini gitu, yang tidak pernah bisa mengembangkan keilmuannya gitu, tidak bisa apa ya tidak bisa menjelaskan karakteristik gitu kan. Setiap daerah itu berbeda gitu. Kalau kita mengajukan itu seperti jadi tidak menarik gitu. Nggak tahu kenapa pada setiap pertemuan itu seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak heran kalau semua kota dan daerah di Indonesia itu ya sama semua, nggak ada perbedaan karena kita tidak pernah tajam di dalam menganalisis ekonomi dan sosial dan budaya, karakteristik sosial masyarakat seperti apa kan berbeda-beda itu kan. Belum lagi peranan-peranan adat itu sampai sejauh mana gitu kan. Itu yang tidak pernah disinggung-singgung. Kan itu kan mempengaruhi juga kepada jalannya pengawasan terhadap apa pengadilan dan pengadilan tata ruang gitu loh pengendaliannya. Jadi saya sangat berharap sekali, saya mendukung sekali Pak Wisnu terhadap inovasi ini. Ternyata World Bank sudah ngomong kan, kemudian pertemuan di Afrika Selatan juga ya, di Johannesburg juga udah ngomong seperti itu kan. Nah, jadi tunggu apa lagi kita gitu kan ya. Walaupun 6 bulan lah ya nggak apa-apa lah. Yang penting bagi bagi saya itu adalah perubahan nggak gini-gini aja gitu loh, gitu Pak Wisnu. Demikian aja dari saya Pak Wisnu. Terima kasih. Baik Pak Manda, terima kasih. Ini yang masih Izin. resen Pak Manda harus dimatiin Pak. Punten. Siapa lagi Pak Ibu silakan Pak. Pak Darmun kayaknya Pak Darmun. Pak Izin. Darmon Izin. silakan. Ya, terima kasih Pak Toro, eh, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Pak Wisnu yang sudah sangat luar biasa itu memberikan informasi ya terkait bahan-bahan yang harus dikawal untuk menjadi perhatian kita semua dalam rangka revisi undang-undang UPR terutama karena mungkin saya ingin memberikan masukan dengan pengalaman begitu ya karena alumni pengendalian gitu ya Pak dari pengalaman kerja gitu di pengendalian maka kami coba atau saya coba memilah dan memilih di aspek pengendaliannya begitu Pak.
tadi juga disampaikan oleh pembicara Pak Wisnu bahwa dan Pak Toro juga sudah menegaskan hal itu bahwa heavy Undang-Undang 26 ini lebih ke perencanaan begitu ya. Saya nggak tahu apakah proporsi banyaknya pasal di masing-masing komposisi itu menjadi ukuran atau indikator kita menyatakan heavy gitu ya di perencanaan, kemudian kurang banyak di pemanfaatan dan pengendalian. Nah, pada bagian itu dalam kaitan kami memilih di pengendalian atau mudah-mudahan ya memberikan manifestasi lah begitu terhadap revisi undang-undang ini substansinya. Jadi begini Pak Wisnu, yang pertama sebenarnya banyak orang sudah ya artinya baik kaum intelektual begitu dan masyarakat serta praktisi ya baik di pusat maupun di daerah itu sudah ingin menampakkan perwujudan apa yang disebut dengan rencana tata ruang sebagai panglima pembangunan gitu ya. Dan itu harusnya tidak menjadi jargon semata ya. Artinya indikator untuk mewujudkan implementasi bahwa rencana tata ruang adalah panglima pembangunan atau panglima pemanfaatan ruang, itu harus ditegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang sejalan dan sesuai dengan rencana tata ruang. Nah ini masalahnya Pak. Kami melihat bahwa dari berbagai pengalaman gitu ya, saya sendiri pernah menangani wilayah Jawa Bali begitu ya, pernah menangani juga Kalimantan Sulawesi dan juga pernah menangani wilayah Nusa Tenggara Kepulauan sampai Papua begitu ya. Dan itu sama Pak seperti yang tadi pembicara juga sampaikan, akhirnya ada fenomena pembiaran gitu ya dengan berbagai aktivitas yang kita lihat di lapangan begitu ya. Kemudian ada ketidakberdayaan seolah-olah begitu ya, quote and quote gitu, para pengambil kebijakan dari mulai pengawasan gitu ya, pemantauan dan seterusnya. Bahkan dulu zamannya saya ingat banget itu ya, zamannya Pak Sofyan itu akan dibentuk selain PPNS gitu ya, tapi pemantau di lapangan gitu yang nantinya bersertifikasi. Nah, mudah-mudahan di revisi undang-undang ini komposisi tadi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian, saya sih pribadi berharap tuh kalau ada angka 100 dibagi, kalau mau seimbang gitu ya, dibagi 33,33% gitu. Tapi ya itu ukuran seperti apa ilmiahnya saya nggak tahu ya. Ke depan, kalaupun memang perencanaan komposisinya ingin diseimbangkan atau lebih heavy gitu, ya didekatkan Pak. Bagaimana perencanaan itu memang dapat diwujudkan untuk menjadi panglima pembangunan itu ya. Nah, sehingga dengan demikian pada saat masuk ke pemanfaatan, nah ini inherent dan kebijakan-kebijakan pengendalian dan penertiban. Nah, dalam konteks pengendalian, karena kita juga sudah mengetahui bersama ada aspek preventif, pencegahan, dan aspek kuratif begitu ya. Nah ini juga harus dijabarkan Pak detail mungkin dan seefektif mungkin serta realistis dapat dilaksanakan gitu ya di undang-undang ini. Keberadaan PPNS misalkan, kalau memang kenyataannya sekarang ini PPNS itu tidak cukup mampu karena memang dalam konteks pemberdayaan mereka jumlahnya kurang gitu ya, dukungan kebijakan tadi mungkin mohon maaf ada interest gitu ya dengan pimpinannya sehingga banyak hal-hal yang kemudian tidak dapat dilakukan oleh PPNS. Nah itu mungkin dicari ininya Pak, maksudnya dirumuskan juga itu di dalam undang-undang. Kemudian bisa nggak sih dalam kuratifnya setelah preventif dijalankan, kalau perlu itu sanksi administratif juga memberikan efek jerah gitu ya. Nah itu ada formulasi sampai saya bahasa ekstrimnya ya disita aja oleh negara gitu biar pemasukan karena memang sudah dibuktikan itu melanggar gitu ya. Nah, kalau kuratif kan jelas kita punya KUHP baru dan seterusnya. Nah, ini juga penting apakah kemudian pada saat pengenaan aspek-aspek pidana itu berhukum acara sendiri gitu ya, seperti misalkan mohon maaf KPK begitu ya, dia dari mulai
mendapatkan perkara sampai penuntutan, ya dia berjalan sendiri gitu. Nah, apakah juga ini pertanahan misalkan gitu ya, atau peradilan tata ruang gitu, sehingga clear Pak gitu ya semuanya. Nah, mungkin dalam substansi itu nanti di penegakan hukumnya, law enforcementnya bisa nanti diperkaya dengan apa namanya secara spesifik, apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemanfaatan ruang. Kalau perlu Pak, seperti lingkungan, berani nggak mengatakan bahwa itu adalah kejahatan gitu ya, karena memang sudah ya kita lihat dampak bencana begitu dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kami Pak, agar dari Sabang sampai Papua, dari mulai wilayah sampai kawasan begitu ya. Ya itu nanti di dalam rencananya lah ya, dari mulai rencana umum sampai rencana detail itu bapak-bapak yang lebih ahli gitu ya merumuskan itu. Artinya apapun kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh rencana tata ruang itu menjadi konsensus semua pihak. Dan pada saat itu dijalankan, konsensus dijalankan, nah ada hal yang harus ditegakkan agar, dan kita berharap bahwa di situ ada risiko bencana, mitigasi bencana, di dokumen rencana juga sudah clear Pak. Artinya kualitas dari rencana tata ruang juga harus bisa dipenuhi, sehingga pada saat pemanfaatan dan pengendalian berjalan, ya pengendaliannya dan penertibannya juga bisa tegak, lurus Pak, sesuai dengan apa keinginan kita semua, mewujudkan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Serta betul Pak Wisnu, kami setuju Pak, harus ada apa namanya berkeadilan begitu. Nah ini juga yang penting agar lapisan dari pusat penanganannya ya, pusat, provinsi dan kabupaten juga clear secara berkeadilan gitu. Itu barangkali Pak Toro yang Ya, Pak. dapat kami sampaikan untuk ya sedikit berbagi kontribusi pemikiran dari kesempatan untuk melakukan revisi rencana tata ruang, dan kami menyambut baik karena DPD tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara, mungkin ini nanti panjang gitu ya, mudah-mudahan makin matang Pak gitu ya, panjang tapi ada target jadi matang gitu Pak, Ya, masukan dari kami. baik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Darmun spesifik ya, peradilan tata ruang sama usulan kejahatan penataan ruang. Oh, mantap nih. Tapi ini kadang-kadang kalau urusan ini kalau masuk terkait lingkungan misalkan ya, nanti rebutan sama undang-undang KLH ya. Tapi kalau pembatasan di dalam kota mungkin itu ya nanti biar Pak Wisnu aja menyampaikan di DPD ya ini ya. Baik, mungkin saya mau mengundang Pak Antonio barangkali ya, pengalaman Bali Pak. Silakan Pak, senior. Wah, Masih enggak lah, monitor, sip. Silakan Pak. sama-sama. Kedengaran, Pak? Senior banget ya Pak Antonio. Ini kedengaran? Siap Pak, kedengaran. Oh ya, enggak, sebenarnya tuh banyak banget ya ininya. Mau komentar banyak. Silakan nggak apa-apa. Tapi saya mau mulai ini aja deh, yang urusan enforcement. Jadi pengalaman di Bali itu gini, jadi ya selain tadi dengan Bu Nilu Jelantik itu, sawah-sawah kita pada hilang. Tapi ya ini juga sawah nih sebenarnya yang saya lagi lihat sekarang. Jadi saya jadi inget nih, jadi pada bikin ini kafe, karaoke ini di sawah. Jadi kalau mereka ribut sampai jam 2 malam pagi, itu tuh suaranya tuh seluruh keliling sawah itu. Jadi wah gede, jadi suaranya mengganggu banget ya kemana-mana. Di dekat rumah saya juga ada karaoke sampai jam, ya nggak tahu, kadang-kadang jam 1 sampai jam 2. Terus jalan itu dibikin jadi kursi-kursi dan lain-lain. Tapi intinya adalah sebenarnya gimana nih enforcementnya. Jadi karena banyak juga urusannya tuh interest apa ya, atau ada preman, jadi lingkaran preman, jadi aparat pun kadang-kadang takut untuk mengontrol gitu. Nah kadang-kadang juga urusan tadi yang disebut politik kan, jadi orang-orang apa oligarki gitu, orang yang
Pasti ada yang telepon. Eh, jadi orang kuat lah gitu kan, dia Ya. bikin aja kafe di tengah mana gitu. Nah, artinya enforcementnya kita itu gimana? Jadi saya lagi mikir nih ada dua arah. Kalau secara lokal, bilang aja secara level Bali lah, dadat yang kekelilingnya mereka-mereka nanti kalau dimarahin jadi ribut secara internal kan Bali komunitasnya rada kuat. Ya, ya. Nah, kalau umpamanya nggak bisa lewat situ, bisa nggak ada yang komplain ke atas? Jadi bilang aja ke provinsi atau malahan ke atas lagi, langsung ke pusat. Jadi ada kontrol Hmm. vertikal gitu. Lalu kontrol yang ke bawah. Yang mungkin juga sudah dilakukan ya, mungkin di DKI sempat dilakukan. Jadi semacam complain by the people gitu. Tapi namanya nggak usah keluar dulu karena itu suka diganggu kalau kita ngomel. Kalau dulu kan kita kuat nih, kita LSM, kita kasih nama LSM jadi. Nah kalau punya nama itu bisa diteror gitulah kira-kira. Jadi dimampukan supaya ada kontrol dari bawah dan kontrol dari atas. Jadi itu semacam kelembagaan mungkin how to control pelanggaran. Ya. Itu satu ya yang ini. Yang lain yang mau komentar tuh umpamanya mungkin Pak Eka juga tahu nih. Jadi kita kan lagi menata satu kawasan koperasi perumahan di Tangerang. Itu sungai. Nah saya sedikit mungkin aneh lah gitu. Jadi saya tanya tata ruang, saya bilang gimana kalau kita bisa nata ini secara konsolidasi tanah dan lain-lain supaya kita bisa nyambung nih jalan gedenya, aksesnya dan lain-lain. Terus dinyatakan belum ada gitu. Dan ini tuh di mana ya? Di Jabodetabek lah ya. Ya. Jadi sedikit terkejut aja. Zaman modern gini kok belum ada makro plan gitu. Nanti mikro plannya ya diatur sama masyarakat rame-rame secara konsolidasi tanah atau apa itu bisa diarahkan lah gitu. Kira-kira itu dua dulu deh, sebenarnya banyak banget. Ya. Tapi ada satu yang saya mau nambah itu saya baru tahu tuh tentang ada undang-undang sampai situ-situ pada diuruk-uruk semua. Pantesan pada banjir. Ya di situ-situ juga Ya. diuruk sama warga karena mau jual-jualan. Jadi kaitannya tuh ya kalau saya sih kan urusannya tentang ini ya, tentang gimana bantu orang kecilnya, Ya, Pak. penduduk setempat. Pak Wisnu kan juga melihat tuh filosofi keadilan itu, gentrifikasi. Ya. Jadi kita Betul. perlu pemihakan nih. Ya. Oke, itu dulu deh. Baik, terima kasih Pak Antonio. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya mau tanya dulu Pak Antonio, jangan tutup dulu. Itu Ya. yang terkait tumpah darah ini ya. Kan banyak komponnya orang-orang Rusia, Ukraina, ya negara-negara sana itu, Pak. Dan mereka menguasai lahan skala besar ya di Bali, Pak ya. Itu gimana itu, Pak? Kalau saya sih ingatnya gini, tapi ini filosofis besarnya ya. Tanah itu adalah emang tumpah darah. Jadi di beberapa budaya itu tanah adalah apa ya namanya kehidupan. Saya tahu di Latin Amerika tuh kalau udah tanahnya diambil itu kayak ya udah matilah kamu gitu Ya, kira-kira. betul. Di Bali juga tanahnya udah gentrifikasi amat sangat itu habislah kira-kira. Ya, Jadi betul. warga Bali udah kejepit, akhirnya jadi banyak konflik sosial juga Ya. dengan pendatang, dengan orang luar. Banyak sih sebenarnya solusi-solusi, tapi pemihakan itu saya rasa perlu banget. Salah satu contoh lah,
ini saya lagi lihat nih satu gedung, maksudnya bukan satu gedung, 3 gedung lah, villa di tengah-tengah Ya, sawah. iya. Kira-kira 75 meter ada plang, namanya tidak boleh bangun. Jadi menantang juga. Nah, saya jadi wonder siapa nih pemilik orang ini. Tapi kalau umumnya kita sita atau tadi tuh efek jerah gitu, mungkin juga rada susah ya. Kecuali kita bikin rumus kayak ini dari langit aja nih ide. Yaudah kita nggak bongkar, tapi 30% lu bisa terus deh jalan artinya nggak bangun lebih. 30% nggak mau kasih ke pemilik, ke orang sawah, karena orang sawah ini kasihan juga pemilik sawah itu kan. Tapi Iya. secara kolektif, secara koperasi, terus mungkin kalau persennya mungkin nggak terlalu ini ya, itu mungkin bisa kita bahas. Persen, jadi 30 tuh pemilik, supaya dia nggak dibongkar terus habis hidupnya juga, atau berapa lah, mungkin 40 atau 50. Terus 30 ke pemilik sawah itu yang nggak bisa jual tanahnya. Terus 31 lagi adalah mungkin ke desa adat, ke Banjar, atau ke mungkin koperasi Merah Putih ya, mungkin di sini. Iya. Jadi ada solusi yang tidak merugikan total, semua rugi gitu. Ya ini hanya satu ide aja. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bang Antonio. Saya mengundang yang lain lagi. Silakan, Bapak Ibu yang berminat. Ini ada yang raising, Pak Rizal Sabirin ya. Silakan, Pak Rizal. Pak Taro. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nggak hidupkan ini ya karena nggak stabil internet di saya daripada putus-putus. Untuk kesempatan pertama ini saya ikut, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya ini cuma seorang praktisi, tapi karena di praktek bidang saya itu saya menjadi pengamat di sisi lainnya. Karena merasakan ada sesuatu yang kelihatannya belum pas dengan penataan ruang. Jadi mohon maaf nih kalau salah. Pertama yang saya pahami ini, saya mulai dari sisi makro dulu, yang strategis dulu ya. Tadi sudah banyak dibicarakan, termasuk komposisi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kok makin sedikit, begitu seolah-olah. Dan memang betul itu terasa. Tapi perspektifnya saya mau lihat dari sisi kelembagaan nih. Karena prakteknya sekarang tentu pengendalian berbasis perda-perda, kan ada amanat-amanat di dalam perda. Nah di sini mulai terjadi komplikasi yang menurut saya kurang cerdas ya, atau boleh dibilang tidak ikut sunatullah. Karena tadi Bapak sudah menyampaikan juga bahwa ruang itu kelihatannya yang agak kecil gitulah, yang kita mesti berhenti sampai pemanfaatan dan pengendalian itu pengaturannya pada tingkat das menurut saya ya. Karena itu satu ekosistem. Jadi sementara kalau das itu terbagi-bagi menurut beberapa wilayah otonom dan masing-masing punya perda, yang ujung-ujungnya menjadi pengawasan, itu komplikasi tingkat pertama. Dan ini akan berhubungan tadi juga Pak Antonio kalau nggak salah yang sudah mengusulkan ada board of director ya. Kira-kira memang sangat baik itu kalau diacak dibagi menurut das. Karena itu hal pertama secara kelembagaan yang mesti kita disiplinkan ya. Kalau dilepas-lepas per daerah otonom ya kejadiannya masalahnya di daerah otonom yang hulu, korbannya yang di hilir, begitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga masih sering dipahami, ini namanya kan penataan ruang. Tapi seolah-olah kok pada prakteknya penataan bidang. Karena ruang ini kan 3 dimensional paling sedikit, padahal banyak sekali dimensinya, bukan hanya 3 dimensional. Dimensi lingkungan hidup, segala macam lah di dalam ruang. Tapi begitu tingkat pertama, bicara dimensinya sudah 3 dimensional, itu banyak yang gagu. Misalnya saya bertanya begini,
pada satu daerah, Pak, di sini masih boleh bangun horizontal atau sudah harus vertikal? Waduh, apa ya batasnya? Jadi rule of thumb yang paling sederhana ketika orang berpikir ruang itu kan 3 dimensional ya. Ini udah terlalu padat ini buat horizontal. Harusnya vertikal aja karena ada fungsi-fungsi, ada konservasi lahan atau apa. Nah, sesederhana itu pun masih mumet jawabannya. Dan yang terakhir ini pada tingkat makro. Ini terkait dengan profesi sebetulnya. Ini perkembangan karirnya para planners nih Pak. Saya mengamati juga para planners kita itu perkembangan karirnya menuju public policy. Mohon maaf kalau saya, tapi banyak juga ternyata tulisan yang menulis itu. Nah, sayangnya kenapa kok para planners yang berkembang masuk ke level public policy, begitu public policy-nya seperti nuansa plannersnya hilang, begitu jadi undang-undang, jadi peraturan pemerintah, jadi segala macam lah. Padahal secara produk, Pak, yang levelnya udah S2, S3 masuk di public policy, itu mayoritasnya planners. Kira-kira begitu untuk tahap awal ini, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sabirin. Ini terakhir terkait yang perkembangan peran atau profesi planners ya ke public policy. Saya tambahkan sedikit ke Pak Wisnu nih ya. Di undang-undang kita sampai UPR itu tidak pernah dijelaskan siapa yang berhak membuat rencana ya. Ini tambahan nih Bapak ya. Kita nggak pernah protes rupanya. Dari Undang-Undang 24, 26, UCK. Siapa yang berhak membuat rencana sih gitu ya. Harusnya disebutkan. Kalau dokter kan jelas ya yang mengikuti pendidikan kedokteran dan sebagainya. Kalau advokat itu boleh jadi pokrol bambu ya asal mengikuti sertifikasi itu dia bisa jadi advokat juga gitu ya. Arsitek keluar undang-undang arsitek dan dia menyebut poin-poinnya termasuk bahwa dia yang berhak membuat rencana tata ruang. Waduh, waktu itu kita protes ya. Sempat protes itu kita itu. Tapi akhirnya gimana sih nggak memperhatikan lagi bunyinya apa itu. Nah ini mungkin pesan terkait siapa yang berhak dan berwenang sih. Berhak ya bukan berwenang, berhak untuk menyusun rencana tata ruang. Dan apakah mungkin misalkan dia itu model kayak advokat kan individu ya. Kalau di planner itu apakah bisa individu seperti arsitek itu kan, tapi dia punya tim gitu ya. Tidak harus perusahaan konsultan, misal begitu. Ya ini mungkin pembahasan lebih lanjut ya. Untuk berikutnya saya mengundang Pak Yunisaf. Silakan Pak Yunisaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman yang luar biasa. Videonya mati Pak. Tadi hidup. Enggak, ini saya copot. Oh, bisa. Saya copot headset. Ini. Copot headsetnya. Gini, kebetulan alhamdulillah saya pernah di penertiban pemanfaatan ruang dan saya bergaul dengan teman-teman yang bergerak di bidang penertiban itu seperti Pak Eka dan seterusnya itu. Saya punya pengalaman, ya contoh sederhana mungkin saya ingin cerita sedikit. Pada akhir Desember kemarin itu ketika di Lampung saya sedang mengopi ke kedai kopi, ada duduk seorang di sebelah saya itu dia ternyata setelah ngobrol-ngobrol dia marinirnya Singapura, seorang tentara Singapura dari Marinir. Kebetulan dia punya pacar orang Lampung, jadi ketika cuti Natal dan Tahun Baru dia datang ke Lampung. Yang menarik adalah kita sudah, sebagaimana yang ada di benak kita, tentu Singapura adalah negara yang tertib, masyarakatnya tertib, ruangnya tertib dan seterusnya. Tetapi ketika di kedai kopi itu, si marinir itu dia ngerokok buang puntung sembarangan aja tuh. Kaget juga saya kan, wah gimana nih gitu kan, ngerokok berbungkus-bungkus ya berbatang-batang itu buang ngobrol, buang rokok ke lantai gitu. Lalu yang bisa saya maknai di sini adalah bahwa
Di penertiban itu lebih kepada sanksi, pendekatannya kepada sanksi itu di sanksi, dan di sanksi itu ada pendekatan sanksi administratif dan sanksi pidana ya. Eh, Mungkin saya usul kepada Pak Wisnu untuk diberikan kepada DPD itu, sebagaimana Pak Wisnu sampaikan tadi bahwa penegakan hukum pemanfaatan ruang itu persoalannya ada di baik commission dan baik commission itu. Dan seperti Pak Wisnu sampaikan itu. Eh, Penegakan hukum baik commission ini kayaknya perlu diperkuat ini Pak. Walaupun di UU CK saya lihat pasal penegakan hukum atau pemberian sanksi itu kan ada di Undang-Undang Cipta di Undang-Undang Penata Ruang itu dari pasal 60 sampai 73 ya, dan sekitar mungkin sampai 75 lah ya, kira-kira yang pemberian sanksi-sanksi yang tegas itu saya lihat makin agak tegas sih pada di Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dan kita beruntungnya bahwa di bagian penertiban ini kan ketentuan-ketentuan itu sudah kita anggap benar aja itu. Tata ruang itu sudah kita anggap benar, kita sudah nggak membahasnya lagi bahwa bagaimana proses pembuatan RTR itu dari hulu sampai jadi perda. Tentu di situ juga banyak yang bisa kita ceritakan mengenai dari aspek uh, quality dari rencana tata ruang itu sendiri. Tapi kalau di penertiban dia sudah nggak membahas itu lagi, langsung aja bahwa itu kita anggap benar, lalu realitasnya seperti apa, ya kita lihat selisihnya seberapa besar antara realita dengan apa yang seharusnya itu sudah tercantum di dalam undang-undang. Nah, pemberian sanksi ini mungkin kayaknya lebih perlu dipertegas lagi tuh di dalam kalimat-kalimat yang tegas, dan juga diberikan kewenangan kepada siapa itu di daerah. Pengalaman kita berangkat ke daerah-daerah juga nggak itu seperti kata Pak Pramana tadi, ya pada saat FGD mereka serius gitu, tapi begitu selesai FGD ya udah lupa lagi tuh. Begitu juga dengan RT RW kabupaten segala macam itu, dia menarik ketika menjadi setelah diperdakan, tapi kemudian dokumen-dokumen itu disimpan di dalam laci, lalu yang terjadi di lapangan ya berjalan sebagaimana keinginan tanpa rencana itu yang kita sudah keliling juga di beberapa tempat, terutama yang kayak saya dulu wilayahnya di Indonesia Timur ya, ada 6 provinsi, nyaris memang sumber daya manusia entah yang paham mengenai tata ruang itu memang nggak begitu banyak gitu, apalagi di lembaga-lembaga yang mengurusi tata ruangan itu sepertinya kayaknya jadi warga kelas 2 gitu. Nah itu problem-problemnya yang saya amati selama berada di penertiban. Jadi sanksi menurut saya penting, karena ketika saya melihat perilaku orang Singapura itu, memang ketika sanksinya lemah ya dia buang untung juga sembarangan gitu. Sebagaimana juga orang Indonesia ketika datang ke Singapura dia kan sangat tertib di sana. Begitu kembali ke Indonesia kelakuannya ya balik lagi gitu. Jadi sanksi itu penting, eh, dan itu yang perlu poin-poinnya diperjelas. Mungkin itu Pak Toro. Ya, Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. baik. Terima kasih. Jadi ini tentang penguatan pengendalian ya, karena juga tentang kewenangan dari commission. Lalu omission ini pembiaran lebih parah nih ya. Kemudian pengendalian, termasuk antara lain sanksi ya. Ya, baik, ini saya kira mendukung yang tadi bahwa UPR kita terlalu berat ke perencanaan, tetapi detail tentang pengendalian itu maksudnya apa gitu ya, perlu dikembangkan. Memang di PP 21, sorry, PP 21 ya, itu sudah agak ada kemajuan ya tentang pengendalian sanksi. Contoh yang itu eh, perubahan fungsi ruang ya, kan itu harus masuk pengadilan tuh kan. Tapi juga lucu ya, di ujung itu kalau yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikan fungsi ruang, maka negara akan mengembalikan fungsi ruang. Jadi lucu, dinolkan lagi itu pasalnya tuh. Ya jelas nggak akan sanggup. Jadi makanya harus ada keluar hukuman badan atau apa gitu kan, supaya nggak mengembalikan apa, supaya tidak melanggar gitu ya.
Siapa lagi Bapak Ibu? Eh, saya lihat di sini yang hadir. Pak Maret nih, Pak Maret. Pak Maret tadi keluar kayaknya Pak Maret ya. Sudah nggak ada. Tadi rasanya Pak Budi Situmorang masuk ya. Kok hilang? Tadi saya admit itu. Pak Budi Situmorang saya klik. Tentu cek loh, udah nggak ada. Ada Eh, Pak Yunisam langsung kabur, Pak. oh begitu. Ini Pak Maman yang mana ini? Pak Maman, masih monitor nggak? Ya, Pak Toro. Silakan Pak. Terima kasih, Pak Toro. Apa kabar? Mohon videonya Pak. Ah, lagi kusut. Lagi kusut. Mana Om Wisnu? Belum mandi ya Pak ya, Pak Maman? Ya, Belum mandi. belum mandi. Kedinginan. Oh iya. Jarang mandi. Maka Pak. Enggak, saya tuh dulu hampir 15 tahun tuh ngikutin Perda RT RW itu. Khususnya yang Jawa, Bali, dan Sumateranya Riau dan Babel ya, Kepri. Babel dan Kepri. Jadi waktu itu saya menempatkan diri sebagai orang daerah Pak Wisnu, Pak Toro. Ya, siap. Jadi saya tidak menempatkan sebagai orang pusat. Ya. Nah, bagaimana memikirkan Perda RT RW itu bisa selesai dalam waktu 3 tahun kan? Ya. Di undang-undangnya waktu itu tahun 2007. Ya. Nah, ya kan saya masuk ke Ditjen Tata Ruang itu dari Cipta Karya itu tahun 2005-an. Nah, pas undang-undang itu lagi disusun sampai disahkan. Nah, begitu saya disahkan, kemudian saya pembinaan Jawa dan Bali langsung itu. Ada sekitar 130-an kabupaten kota. Wah, banyak sekali. Plus terakhir tuh Riau dan Kepri. Sekitar ada 20-an itu. Khusus untuk kabupaten tapi sama provinsi. Kota tidak masuk. Nah, jadi beban daerah itu sangat tinggi gitu ya. Karena tata ruang itu memerlukan effort yang sangat tinggi waktu itu gitu ya. Selain sumber dayanya nggak ada, ya kan? Kemudian juga uangnya juga nggak ada. Dan yang paling sedih itu prioritasnya belum ada, belum prioritas waktu itu gitu ya. 2007, 2000 sampai 2010 pun belum prioritas itu. Jadi waktu itu di Ditjen Tata Ruang itu effortnya juga berat sekali. Cuman waktu itu kebetulan uangnya banyak gitu. Jadi masih dibantu oleh pusat. Nah, sehingga daerah itu ya terima jadi juga, jadi aneh juga gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang itu justru heavy-nya lebih kepada pemerintah daerah. Jadi kita harus banyak mendengar orang Pemda ini, Pak Wisnu, untuk Setuju. melihat perubahan undang-undang kalau memang mau dirubah gitu ya. Jadi heavy-nya itu justru orang daerah ini yang perlu di ini gitu ya. Dan sekarang kan tenaga planner itu sudah terdistribusi walaupun sedikit gitu kan di daerah ya. Tapi paling tidak selama 20 tahun ini sudahlah adalah perkembangan, bahkan teman-teman anak-anak muda udah pada jadi kepala bapeda gitu ya, kepala dinas. Nah, ini momen-momen ini yang perlu di ini kan gitu ya. Nah, kalau seandainya kalau mau direvisi, kenapa nggak kita pragmatis aja? Sekalian aja total, Pak. Jangan sedikit-sedikit seperti RUU CK, nggak nyambung. Kalau sedikit-sedikit itu. Ya. Dan kita udah 20 tahun loh, Pak. Hampir 20 tahun kan? Genap. Tahun depan udah hampir 20 tahun. Gitu.
Nah, banyak sekali yang tadi Pak Wisnu ceritakan dan teman-teman orang daerah ceritakan itu benar gitu. Ya, saya merasakan begitu. Betapa sulitnya gitu. Kalau merencanakan mungkin mudah gitu, tapi bagaimana mengendalikan dan melakukan law enforcement gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini perlu ada nggak Pak Wisnu menceritakan evaluasi Perda RT RW yang sudah 20 tahun nih, pas nih momennya. Sebagai test case gitu ya. Test case, oh ternyata kota yang sudah direncanakan 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu tata ruangnya gimana gitu. Apakah memang sesuai dengan rencana atau tidak. Seperti tadi contoh mungkin kota-kota di Jawa yang sudah 20 tahun. Harus dilihat dulu. Nah kalau bisa mengundang orang Pemda untuk berbicara di sini. Yang sudah pasca 20 purna ya. TRW-nya udah purna nih. Ya, udah purna 20 tahun gitu. Nah, ini yang perlu, karena selama ini kan yang disusun revisi 5 tahun, bahkan belum setahun udah direvisi. Ya, begitu sudah revisi setahun, 2 tahun direvisi lagi. Ya, karena mungkin faktor politik juga, visi misi bupati kan pasti nggak mau itu ngikutin bupati yang lama. Ya, ngikutin tata ruang yang lama itu pasti nggak mau juga gitu. Ya, itu kadang-kadang suka seperti itu gitu. Karena legacy dari bupati itu kan melihat itu. Tidak seperti Pramono kan. Kalau Pramono nanya-nanya dulu katanya ke Anies Baswedan, apa sih yang belum tercapai. Terus kemudian kalau ke Ahok, apa yang belum tercapai. Jadi ini yang perlu di state mungkin ya. Perlu di state gitu. Sehingga betul-betul ini revisi ini, review saya nggak tahu nih. Ini bisa memberikan masukan kepada DPD itu. Syukur-syukur ke DPR. Kalau DPD kan mungkin terbatas ya. Iya. Nah itu yang selanjutnya kalau kita merubah secara pragmatis Pak, itu hierarki. Nah saya menyoroti hierarki juga. Hierarki dari RT RW itu sendiri. Rasanya beban berat juga di situ mungkin untuk Pemda. Karena ada RT RW, ada RDTR, ada RPJMD gitu kan. Nah ini kadang-kadang nggak inline gitu. Nggak inline gitu Pak. Jadi ya RPJMS tergantung fiskal dan moneter kan. Yang di daerah ada uangnya berapa. Sehingga mungkin tidak sepenuhnya RT RW bisa dijadikan acuan. Nah jadi paling-paling yang dilaksanakan cuma 10%, 20% mungkin. Selanjutnya direvisi lagi, gitu kan gitu. Nah, jadi ini semacam lingkaran setan yang perlu sekaligus gitu ya, yang harus dimanfaatkan dalam momen ini gitu. Nah, jadi kalau menurut saya malah rencana tata ruang itu tingkat nasional aja, ya mungkin untuk nasional dan pulau. Sedangkan kalau provinsi mungkin strategic planning malah. Nah, baru kabupaten dan kota itu lebih kepada rencana detail, gitu, rencana detail. Dan itu juga sebetulnya bukan rencana tata ruang ya. Kalau tadi mendengar pembicaraan Pak Wisnu dan teman-teman, itu lebih kepada tata kota gitu, tata daerah gitu. Jadi semacam kembali lagi kepada waktu direktorat dulu, waktu direktorat di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Lebih cenderung kepada direktorat tata kota dan tata daerah yang lebih implementable gitu. Itu aja saya sama melihat pengalaman-pengalaman selama mengikuti perkembangan di Dijen Tata Ruang dulu gitu. Kalau law enforcement ya memang itu antara dua mata uang gitu ya. Jadi memang di satu Pemda itu harus merencanakan, juga harus mengendalikan, kemudian harus menindak juga gitu. Nah, apakah penindakan ini harusnya di luar seperti KPK gitu? Nah, itu lebih
lebih yang lebih otonom gitu ya, penegakan hukum ya, law enforcement dari rencana tata ruang. Tapi kalau masih bersatu ya sama PPNS nggak ada bisa apa-apa. PPNS ya, ngikutin bos gitu kan. Iya. Seperti kita pernah Pak Toro di Bandung gitu kan ya. Ya, siapa? Pak Toro Pullman dan apa Di atas itu, DMAJ, Demas. DMAJ, Demas gitu kan. Ya akhirnya kan uang juga yang berbicara ya. Administrasi. Denda, Pak, denda admin. Administrasi, denda, makanya denda administrasi. Jadi antara legal jadi antara ilegal jadi legal Nanti kan gitu ya. lucunya KTR bikin acara di Pullman, Pak ya. Nah, itulah makanya dulu itu saya Pak, dulu waktu saya di penertiban itu saya melarang kepada jajaran saya untuk melakukan acara yang di tempat melanggar Iya. tata ruang, Pak. Itu. Nah, ada teman-teman protes, Pak. Pak Maman, kalau di situ melanggar tata ruang nggak ada hotel gimana? Buka tenda di pantai, saya bilang gitu. Buka tenda di pantai gitu, atau di gunung, saya bilang gitu. Kalau memang tidak ada tempat penginapan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Begitu, Pak. Iya, siap. Saya sampai begitu, Pak, waktu Rakernas juga di Bali kalau nggak salah, saya presentasikan itu, Pak. Iya. Jadi semua pada keringetan, Pak. Itu Kakanwil BPN sama Kakantah BPN, Pak. Pak, saya minta daftar nama-nama daerah yang dilarang. Ya, kalau kita mengadakan seminar atau diskusi gitu ya di tempat yang melanggar tata ruang. Wah, sampai sebegitunya Pak orang BPN, saking antusiasnya untuk mengikuti rencana tata ruang. Jadi kita memang melarang untuk itu gitu, untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat yang memang melanggar tata ruang. Nah, jadi saya rasa itu aja Pak Wisnu, Pak Toro, masukan ke teman-teman, dan ini lebih banyak bottom up lah, ya. Bottom up planningnya itu kita harus banyak mendengar orang Pemda, karena yang merencanakan dan yang mengeksekusi kan Pemda. Iya, kita hanya neropong aja pakai drone dari atas. Nah, gitu. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Toro, saran ini menindaklanjuti Pak Suryaman tadi. Memang perlu banyak masukan dari daerah ini. Yeah. Saya lebih cenderung mungkin teman-teman yang di daerah bencana ya, harapan mereka terhadap penataan ruang itu apa? Itu Pak Yul Amri. Tadi ada siapa dari Aceh juga ada tuh Bu Sri, siapa kemudian ada Pak Yul Amri kan dari Padang ya Pak, atau tadi ada juga dari mana tuh? Dari Palu ya, yang pernah terkena bencana. Mungkin mereka bisa kasih pandangan juga gitu Pak. Itu saran aja. Izin Pak. Makasih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Gambarnya ibu-ibu Pak, ininya display picture-nya. Halo. Ya, siapa? Silakan. Bisa terdengar Pak? Sudah masuk. Ya, terima kasih Bapak Wisnu dan senior-senior semua. Saya berada di sini ini diajak kawan saya nih Pak. Saya perkenalkan dulu Pak Yunis Sabdahri itu Pak. Oh, baik. Itu kawan tidur saya Pak di Solo Selatan. Latar belakang sama dengan Pak Yunisab tapi berbeda jalur Pak. Beliau ini masuk ke kementerian, saya masuk ke pemerintah daerah. Sejak awal saya mengabdi gitu Pak. Tapi sebelumnya saya juga pernah praktisi ikut kawan di tim planologi gitu Pak. Ada beberapa perencanaan tata ruang yang saya terlibat. Tapi
hampir tak satu pun tata ruang itu menjadi tata ruang, rencana tata ruang itu menjadi tata ruang di daerah. Katakanlah itu saya terlibat dulu di dalam rencana tata ruang itu zaman rezim Orde Baru, Pak ya. Tata ruang Singkara saya terlibat itu, Pak. Danau Singkara itu saya terlibat. Tapi saya tengok-tengok nggak ada, tampaknya nggak ada menjadi acuan gitu, Pak. Kemudian juga di koridor jalan utama batas Payakumbuh, oke, batas Agam ke Payakumbuh gitu, Pak. Terus saya terlibat sebagai topografer engineer-nya lah. Berapa kali saya lewat di situ, ya sepertinya perencanaan tata ruang itu cukup sebagai penghias lemari-lemari juga. Tak tampak kesannya di lapangan itu menjadi sebuah arahan. Entah apakah ini disebabkan kelemahan kita di eksekusinya atau kelemahan di konsep tata ruangnya. Saya tidak tahu, saya belum dapat memberikan komentar di situ, kan. Tapi itu gambaran bahwa saya pernah ikut di dalam perencanaan tata ruang ini. Kemudian setelah itu saya sejak tahun 2006 itu terlibat di dalam perencanaan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Solok Selatan. Nah, di mana saya ketemu dengan Pak Yuni Sardari. Saya satu kamar dengan beliau. Kami mendapat fasilitasi bantuan teknis dari Kementerian PU, Pak. Pernah dengar, Pak ya, bantuan teknis untuk perencanaan tata ruang. Untuk perencanaan tata ruang. Lama sekali perencanaan tata ruang itu menjadi perda. Sehingga ada jeda waktu bahwa itu hanya sebagai dokumen saja. Tidak bisa dijadikan pedoman baik untuk penyusunan RPJM atau yang segala macam. Jadi terlalu lama jeda itu sehingga dia menjadi dokumen hukum. Kemudian dalam perkembangan waktu RT RW itu sempat diundangkan menjadi perda, tetapi ada tuntutan perkembangan sehingga RT RW ini harus direvisi. Kemudian direvisilah, diundanglah konsultan untuk melakukan revisi. Kemudian sudah direvisi, tapi untuk proses dijadikan perda ada proses lagi. Nah, ketika ada kebijakan one map policy, di mana di situ untuk RT RW ini harus ada keterlibatan teknis Bako Sultanal, BIG sekarang. Sehingga setelah saya tinggalkan, saya sudah pensiun sekarang, itu ternyata belum selesai-selesai juga, Pak. Entah di mana masalahnya, macetnya, tetapi yang jelasnya ini adalah ada aspek teknis yang kita belum siap. Ya, jadi aspek teknis basis perencanaan itu kita belum siap. Apa basis perencanaan itu adalah petanya itu tadi. Tadi kita juga singgung-singgung. Peta ini tidak boleh kita generalisir seperti tadi. Saya juga mungkin sepakat juga dengan itu. Tapi saya ingin katakan bahwa di daerah itu terjadilah lack of human resources. Tidak mampu memberikan penjelasan atau menindaklanjuti apa-apa yang diminta dari aspek teknis yang digariskan oleh pemerintah pusat. CQ Bako Sultanal. Nah, itu lama sekali. Sehingga nggak tahulah apakah sekarang itu sudah jadi perda atau tidak. Tapi dalam pada itu kebutuhan real daripada pemerintah daerah itu semakin tidak bisa dihindari. Apa kebutuhan realnya adalah kebutuhan akan adanya lokasi tambang rakyat
untuk kebutuhan kuari sirtukil, batu, kerikil, pasir. Itu kan kebutuhan untuk pembangunan di daerah. Kalau diberikan izin, RT RW tidak ada. Kalau diberi kalau tidak diberi izin, ini kebutuhan sudah sangat mendesak. Nah, jadi terjadilah tidak RT RW itu malah menjadi menghambat daripada pembangunan. Itu beberapa persepsi yang muncul di kalangan pengambil kebijakan di daerah. Tapi takut juga untuk melanggar, kalau tidak ada RT RW nanti akan terjadi apa-apa nanti. Mereka juga tidak mau mengambil risiko. Maka apa yang terjadi adalah ya bergerak di area abu-abu tadi, ya, antara ada dan tidak ada, antara legal dan tidak legal. Nah, itulah fenomena yang dihadapi di daerah, bahwa ada lack of human resources di daerah. Lack of human resources di daerah ini dampaknya panjang, dampaknya banyak. Tadi masalah teknis, kemudian juga masalah implementasinya. Apa implementasinya? Kita tentu tahu bahwa antara RPJMD dengan RT RW ini dia saling reversible, ini bisa mempengaruhi ini dan RPJMD juga bisa mempengaruhi ini. Nah, pada tataran implementasinya itu tidak tampak kekuatan daripada RT RW itu ada di dalam RPJMD dan juga terimplementasi di dalam RKPD masing-masing itu. Kita tahu bahwa yang menjadi pelaku pembangunan ini sebagai ejawantah dari RT RW ini adalah pemerintah melalui APBD-nya, APBN, masyarakat dengan membangun, dan kemudian juga ada pengusaha. Nah, terlihat tidak tajam seperti apa arahan yang ada di RT RW itu. Tidak tajam sehingga ada saja yang bisa melakukan deviasi yang tidak bisa kita tuntut di dalam RT RW. Misalnya saja, ada kebutuhan kita untuk melakukan interkoneksi dari A ke B. Di dalam peta kita sudah cantumkan bahwa dari A ke B ini melalui C, D, rutenya sudah ada. Tetapi pihak pemegang kekuasaan bisa saja dari interkoneksi dari A ke B ini tidak melalui C, D, tapi melalui X, Y, Z. Dan itu tentu sesuai dengan pemahaman dan kepentingan para pengambil kebijakan. Nah, ini termasuk beberapa arahan-arahan yang tidak tajam yang bisa menjadi pedoman di daerah. Nah, ini mungkin bahagian atau dampak daripada produk dari perencanaan kita yang belum matang. Di samping itu di daerah ini sudah mesti ada apa yang dinamakan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Khususnya di ibu kota saja, itu tidak pernah ada dan sejak saya tinggalkan ini, daerah saya tinggal itu tidak pernah itu menjadi sebuah keseriusan bahwa RT RW khusus untuk daerah yang berkembang pesat harus diterjemahkan ke dalam RDTR. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan itu kalau saya dialog imajiner dengan Meta AI, itu hampir tidak banyak yang sudah siap dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, apalagi dengan RTBL dan yang lebih teknisnya. Nah, inilah capacity of planning kita yang masih rendah. Nah, capacity planning kita masih rendah, bagaimana kita bisa bicara tentang OSS? Karena OSS itu sudah sampai by name, by address. Lokasinya itu sudah tunjuk kepada koordinatnya yang tersil. Nah, kalau kita bisa bicara tentang RDTR yang sudah available,
nanti OSS itu akan multitafsir. Jadi PR kita memang masih banyak bagaimana kita mengimplementasikan tata ruang ini. Termasuk juga masalah apa yang kita cemaskan tadi adalah masalah law enforcement. Boleh dikatakan inspektorat di daerah itu tidak pernah aware dengan apa yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang ini harus dikawal. Walaupun ada dinas atau bidang yang membidangi tata ruang, tetapi sedikit saja yang mereka lakukan tugas-tugas tentang bagaimana mengawasi tata ruang ini. Apalagi aparat kepolisian atau kejaksaan boleh dikatakan tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada menggarap pelanggaran yang non delik aduan. Ini tata ruang ini kan non delik aduan. Sebagai gambaran kepada kita semua, itu di jalur rute jalan nasional yang selalu dilewati oleh pejabat yang berwenang, itu di daerah Lembah Anai, Pak, yang kemarin itu terkena bencana. Itu saya sudah nyinyir juga menyampaikan ke Pak Yunisaf, ini bagaimana nih bro, ini bagaimana. Itu saja nggak bisa kita lakukan law enforcement. Yang di depan mata tidak bisa kita. Nah, bagaimana yang di ujung-ujung, yang di hulu-hulu? Semakin tidak bisa lagi. Yang di depan mata saya kita tidak mampu. Gubernur lewat di sana. Dinas Lingkungan Hidup lewat di sana. ATR BPN lewat di sana. Bupatinya lewat di sana. Nggak ada pejabat yang nggak lewat di situ. Tetapi kita nggak mampu mengendalikan, menertibkan itu. Nah, ini gambaran. Apalagi di Bali. Di Bali kan tadi dikeluhkan oleh kawan kita. Di Bali semuanya cuan. Sama saja. Apalagi sudah masuk gaya-gaya premanisme. Nah, ini sudah kacau Republik ini. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus mengambil peran mendorong penguatan kelembagaan ya. Kemudian struktur reformasi hukum di tata ruang ini perlu. Kalau ada memang saya sangat setuju ini kalau ada penguatan penyempurnaan daripada undang-undang tata ruang ini. Apa yang harus kita perhatikan juga adalah undang-undang tentang yang terkait dengan one single mission tadi, OSS. Kemudian juga undang-undang tentang lingkungan hidup. Undang-undang tentang bagaimana aparat ini harus ditagih pelanggaran-pelanggaran ini. Dan kemudian juga environment-nya kita harus bangun bahwa masalah tata ruang ini harus menganut azas publisitas yang seluas-luasnya. Tidak boleh orang tidak tahu tentang ini untuk apa sebenarnya. Ruang ini untuk apa? Kegiatan ini sudah mendapatkan perizinan apa? Sehingga kalau tidak seperti itu, tidak ada peran dari masyarakat untuk mendesak aparat pemerintah. Ini kembali dia ke lingkaran yang abu-abu. Praktek penataan ruang ini akan berada di zona abu-abu. Karena tidak terang benderang. Apalagi tidak ada kemauan politik, kemauan aparat penegakan hukum tidak menjadikan ini prioritas. Sebentar ini saya coba-coba untuk kenapa ini bertanya kepada Meta, kenapa ini enggak? Ya karena belum jadi prioritas katanya. Maka nanti bagaimana kita mendesain environment hukum atau paradigma baru bahwa ini harus menjadi prioritas. Barangkali saja itu
tambahan informasi dari daerah untuk Pak Wisnu dan para senior. Pak Yunisaf dari, mohon maaf, banyak saya quote banyak. Terima kasih atas ajakannya untuk bergabung di dalam ini. Saya sangat antusias untuk bergabung di masa yang purna bakti ini. Mudah-mudahan saya banyak belajar dan saya juga bisa memberi sedikit banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute untuk Toro speak. Masih mute Pak Toro. Pak Toro masih di mute itu Pak Toro. Nggak kedengaran tuh suaranya. Ya, 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 baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, Ya, saya serahkan kembali. Saya kembalikan Pak. terima kasih, Pak Yu. Jadi ini banyak sekali ya keluhan-keluhan di daerah ya. Saya kira ini menjadi pesan yang bagus ya. Bagaimana undang-undang yang dibuat itu atau revisinya mungkin bagus, tetapi implementasi di daerah dalam hal pengembangan sistemnya, kebutuhan SDM dan sebagainya itu bisa tetap terwujud. Tentu itu ikut beban daerah kan, biaya dan sebagainya. Nah ini pesan untuk Pak Wisnu. Eh, karena udah lewat jam 12, kita akan tutup, tetapi sebelum diskusi ditutup, dari sisi moderator ya, saya akan minta Pak Wisnu untuk menanggapi barangkali ya, 3 menit lah. Ya, Silakan makasih Pak. Pak Toro. Ini saya kira banyak sekali nih, sudah saya catat ya semua ya. Tadi dari Pak Toro sendiri, Pak Imanda, Pak Antonio, Pak Darmun, Pak Riza, Pak Yunisa, Pak Maman, Pak Yulamri ya terakhir ya. Ada persoalan skala, kemudian kaitkan dengan udara, SVO, sanksi. Ini saya kira mungkin 40% dari pembicaraan ini heavy-nya kepada masalah pengendalian Pak, masalah penegakan hukum ya. Ini saya kira memang concern kita ya. Soal ide tadi peradilan tata ruang saya kira juga juga menarik itu. Ini saya sedikit melihat undang-undang tata ruangnya Malaysia itu ada Pak ternyata mereka. Municipal Tribunal itu ada, jadi ada pengadilan tata ruang. Ini yang saya kira memang harus kita anu ya, apakah karena itu menjadi pengadilan khusus ya, karena pengadilan hubungan apa tuh pekerja aja ada, masuk kita nggak ada ya. Terus kontrol dari bawah soal situ, terus siapa yang membuat rencana juga saya kira dari Pak Toro tadi perlu kita perlu muat saya kira, kita tegaskan lah. Kemudian Pak Maman nih dengarkan orang daerah ya, saya kira dengan Pak Yul Amri ini penting sekali. Nah ini menarik nih Pak Maman, evaluasi. Saya pernah ngobrol juga sama beberapa teman. Ini karena kelihatannya teman-teman di Dijen Tata Ruang ini terlalu sibuk Pak dan juga mungkin dengan pengendalian ya, sibuk eh, anu dengan bisnis sehari-hari ya. Jadi daily bisnisnya itu adalah KKPR itu Pak. Itu luar biasa itu apa penilaian KKPR itu berat sekali. Jadi tidak ada yang memikirkan tentang evaluasi dan tentang inovasi bagaimana sebaiknya ke depan itu. Ini saya kira perlu kita berikan catatan. Dan mungkin perlu juga kita share di sini kan ada proyek besar ya, loan-nya besar sekali 600 juta US dollar ya kalau nggak salah. Itu iLabs itu. iLabs itu besar sekali selama 5 tahun dan itu produk utamanya antara lain adalah RDTR. Ada beberapa sih dari BIG, dari Kemendagri, dari macam-macam ya kalau kita lihat di websitenya iLabs. Itu sayang sekali kalau tidak ada satu slot untuk mengevaluasi atau memberikan mencari inovasi lah terhadap perbaikan dari spatial planning ini. Kelembagaan juga saya kira ini masalah penegakan hukum ya dan ini menarik ini yang dikeluhkan Pak Yul Amri ini sudah sejak saya masuk ke PU tuh gimana caranya supaya buku rencana atau dokumen rencana tata ruang itu tidak hanya ditaruh di lemari ya. Walaupun kita memang sempat Pak, itu yang saya share di grup itu, saya kira kalau kita lihat petanya begitu, mungkin ada masa-masa di Dijen Penataan Ruang itu kita sangat eksis ya, menurut saya sangat eksis ya, di mana apa namanya rencana tata ruang itu menjadi pembicaraan banyak orang. Dan menurut saya ini adalah
masa apa namanya kulminasi ke bawah ini Pak sekarang ini, di mana orang banyak ngomong tentang tata ruang tapi lembaga resmi tata ruang tidak memberikan respon apapun. Ini menurut saya menyedihkan Pak. Ya masalah bencana tidak ada yang mengomentari, terus juga masalah-masalah tata ruang yang banyak bicara malah orangnya mana Pak Yaya terus di TV itu kan. Ini menunjukkan bahwa memang eksistensi dari lembaga aja eh, kita sayangkan, Pak. Padahal KDM itu berkali-kali ngomong tata ruang, tapi tidak ada satupun pejabat kita yang muncul lah. Ya, tapi oke lah itu satu kondisi ya. Dan saya kira yang dirasakan oleh teman-teman di daerah juga karena di pusat sendiri tenang-tenang saja ini Pak. Saya kira inilah mudah-mudahan, tapi ini sudah saya catat semua Pak, beberapa hal yang apa namanya, yang mesti kita muat ya Insya Allah. Insya Allah nanti bahannya saya share di grup lah kalau bahan sudah selesai untuk yang ada di apa di hasil dari ini. Ini kan milik kita semua ya. Saya hanya menyuarakan saja. Makasih itu aja saya kira Pak Toro karena waktu juga Siap. udah jam Ya, 12 lebih. ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Makasih buat Pak Ya, Eka nih sudah memfasilitasi acara ini. Makasih ya. Pak. Makasih Pak Wisnu. Ya ini sudah masuk zuhur kalau wilayah Jakarta ya. Terima kasih. Saya kira ini diskusi yang luar biasa ya. Banyak sekali masukan. Mudah-mudahan jadi bahan yang baik untuk Pak Wisnu dan juga mudah-mudahan Amin, amin. Amin. selanjutnya saya menyampaikan mohon maaf kalau selama jadi moderator ada yang kurang berkenan. Saya akan kembalikan waktu dan tempat kepada panitia nih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toro, Pak Wisnu yang sudah melakukan acara ini. Mungkin sebagai penutup Pak Yunisa, Pak, silakan untuk menutup pertemuan ini, Pak. Ya. Tutup. Tapi setidaknya Yang nutup aja Yunisa. yang luar biasa. Untuk kedepannya mungkin kita akan banyak lagi gali aspek-aspek lain dari tata ruang, juga termasuk pertanahan. Jadi sebenarnya PK, saya lebih tertarik, bukan lebih tertarik, memaknai Lapataru ini sebenarnya apakah tidak lebih baik kita membuat kepanjangannya itu menjadi landas penataan pertanahan dan ruang. Gitu. Jadi kita aspek dari tanah dan ruang, development right dan property right kita bisa bicara banyak di situ. Karena memang seperti kata Pak Wisnu tadi, seharusnya ada keterkaitan yang kuat dari aspek pertanahan dan ruang ini. Dan mungkin juga ide kenapa digabung dengan BPN, ya mungkin cita-citanya itu juga. Yeah. Yang menarik itu di pengendalian juga apanya tuh namanya Direktorat Jenderal itu menjadi Direktur Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang. Ya, makanya di situ juga ada aspek-aspek pengendalian sawah dan seterusnya itu masalah pengendalian pertanahan dan ruang. Dan itu ternyata menarik untuk kita bahas lebih banyak ke depannya. Mungkin itu pertemuan ini sangat mencerahkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan telah berkontribusi. Ke depan kita akan lebih ramai lagi mudah-mudahan, insya Allah. Demikian Pak Agus, silakan dilanjut. Atau Pak Eka ada lagi yang disampaikan? Maaf tadi Pak Eka kelewat. Pak Eka silakan Pak. Saya kira dari Pak Yunisa sudah merumuskan, dan ini terima kasih kita kepada Pak Wisnu yang sudah memberikan suatu preposisi ya terhadap rencana mungkin perubahan undang-undang penataan ruang ya. Dan saya kira dari teman-teman sudah cukup banyak gitu ya. Ada beberapa ide dan gagasan tadi. Saya catat, saya komentari sedikit aja. Jadi pertama masalah urban redevelopment itu kalau di undang-undang pembangunan kota Jepang itu dia membuat dua hal gitu ya yang menjadi highlight gitu. Pertama adalah tentang urban development dan urban redevelopment tadi gitu, atau urban renewal. Dan untuk urban renewal ini dia pakai
tukar seri ya, atau land readjustment. Jadi metodologinya dia langsung tunjukkan dan itu digunakan, dan kita lihat 70% ya pembangunan kota di Jepang itu adalah pakai land readjustment itu gitu. Dan saya coba kemarin dulu itu memasukkan ya di dalam UPR itu, tapi dulu semangatnya adalah di komprehensivitas ya, inginnya mengatur hal yang seluas-luasnya gitu ya, sehingga hal itu tidak masuk gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang Pak Wisnu sampaikan tentang SPU SPV, itu dihapus dalam Undang-Undang 2492, ya itu memang suatu keprihatinan juga. Saya banyak dapat komplain pada waktu itu, terutama dari teman-teman tata bangunan. Karena rupanya selama ini acuan dalam tata bangunan itu adalah di masalah SPU SPP ini. Itu rujukan mereka ya untuk membuat banyak pengaturan. Dan waktu itu kita kompensasikan dengan membuat Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang nomor 28 tahun 2003 ya kalau nggak salah. Dan ternyata itu tidak memenuhi, sehingga terakhir di dalam UCK itu mereka muntahkan dalam bentuk peraturan bangunan gedung ya, PBG. Dan itu juga tidak tersusun gitu loh skemanya. Dan terlalu rumit juga sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Pak Wisnu. Jadi ditambah dengan banyak masalah-masalah lain ya, masalah pengendalian tadi yang disampaikan Pak Darmun dan sebagainya, itu yang harus kita perhatikan. Dan saya kira begini mungkin Pak Wisnu ya, jadi mungkin kelihatannya besok itu acara seri pertama gitu ya, untuk mendapatkan masukan, karena ini sesuai dugaan saya ini belum ada persiapan untuk menyiapkan revisi undang-undang gitu. Yang ada adalah revisi PP 21, itu yang saya tahu gitu. Sehingga kalau demikian adanya, kelihatannya memang akan ada suatu perjalanan panjang ini untuk sampai kepada perubahan undang-undang, dan tentunya mereka butuh banyak masukan ya. Apalagi kalau sudah menyangkut banyak hal-hal yang mendetail, dan saya berharap nanti akan ada suatu seri juga pertemuan dari kita yang bisa menjadi suatu masukan ya kepada teman-teman di DPR atau DPD pada khususnya, ataupun juga kepada pemerintah lah gitu ya. Dan saya kira mereka butuh hal-hal seperti ini ya, dan karena masukan dari kita ini cukup konstruktif lah gitu. Dan mungkin secara berkala ya, mungkin tiap bulan kita coba lakukan suatu evaluasi tentang hal ini. Kita ada bikin Zoom diskusi. Sebenarnya bukan diskusi ilmiah ya, tapi diskusi santai aja lah gitu ya, kurang lebih. Ya. Kalau ilmiah itu kalau yang bicara kan profesor semua ya. Jadi diskusi, obrolan aja. Di samping mungkin tiap minggu kita akan ada suatu diskusi juga yang rutin. Nah, ini saya juga coba nanti dengan Pak Darmun, Pak Yunisaf untuk mengagendakan setiap minggu kalau bisa kita bikin yang seperti ini gitu. Dan temanya juga berbeda-beda. Ada pemikiran juga tadi mungkin kita mencoba mengevaluasi ya, ataupun melihat progres rehab rekon ya, atau pasca tanggap darurat ya. Jadi saya belum tahu apakah sudah masuk ke rehab rekon atau masih kelanjutan terhadap tanggap darurat. Nah, apa aja yang sudah terjadi ya di teman-teman di daerah itu. Dan saya kira di grup kita ini kan sudah cukup banyak nih teman-teman dari daerah, dan ada yang di lokasi bencana juga, termasuk terakhir itu yang di Bandung kan, di Cisarua. Termasuk yang sudah terjadi itu di mana? Di Palu ya, kemudian di Aceh ya. Pak Wisnu justru lebih tahu yang tsunami Aceh itu ya, itu mungkin ada bisa membagi pengalaman juga gitu.
Di samping juga ada serial podcast gitu. Kita memang banyak mau juga nih ya rencananya nih, karena masih baru jadi semangat masih menggebu-gebu. Mungkin nanti akan kita minta beberapa pakar ya ataupun orang-orang yang mengetahui untuk bisa diskusi khusus gitu loh. Jadi langsung kita berhadapan langsung gitu seperti podcast gitu ya. Dan kita banyak ahlinya juga nih di sini. Ada kalau di perumahan ini ada Pak Antonio ya, ada Pak Suryaman juga nih pakarnya perumahan juga nih sebenarnya. Kemudian nanti kita undang secara bergantian gitu ya. Kalau yang jauh-jauh mungkin pakai Zoom saja, tapi kalau bisa memang interaktif gitu dan ini bisa menjadi pencerahan. Dan saya mentargetkan kalau bisa memang setiap minggu kalau bisa gitu kita lakukan. Ini sebagai salah satu bentuk daripada kegiatan perkumpulan kita, dan temanya tetap menyangkut masalah silaturahmi gitu loh. Nah, ini bagaimana kita membangun jembatan hati tadi ya, di antara kita. Saya kira begitu ya kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Ada link kita untuk bergabung di kelompok ini karena kita akan menjadi lebih khusus, lebih fokus, dan ke depan juga mungkin kalau yang bukan anggota juga akan tidak kita tidak informasikan gitu. Saya kira begitu ya, lebih dan kurang. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada para pembicara ya dan teman-teman sekalian. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.